A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar. Bumi kita bisa bangunin, bisa cocok tanam. Dari mana sekarang bangunan ini bisa berdiri? Tanah dasarnya diciptakan oleh Allah, lalu dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Dari tanah itu ada pengelolaan dan batu yang ada komposisi bumi sebenarnya, jadilah semen, jadilah tanah, ambil air, disatukan, susun, jadilah komposisi bangunan seperti sekarang. Pohon-pohon ditebang, jadilah pintu-pintu kayu. Semua sama, dari komposisi yang sama yang Allah sudah siapin sebelumnya, gitu kan. Banyak orang semua tidak berpikir masalah itu. Artinya kata ulama, menjadikan bumi ini qarara itu bukan hanya sekedar bisa terhampar saja, tapi terhampar dan dimultifungsikan. Diambil dari dalam bumi itu beragam macam. Sudah ada komposisi batu, ada air, ada tanah seperti kita tahu. Kemudian diambil, kemudian dibuat lagi, dikelola lagi dengan Allah SWT yang mengilhamkan kepada manusia bagaimana cara membuat bangunan. Dari mana akal manusia menyusun batu-batu, membuat simetris, kemudian berdiri tingginya sekian, kotak begini, kamar tidur ada. Semua itu bukan cuma begitu saja ya. Maksudnya bukan manusia yang berpikir itu, tapi memang sudah ada yang sebenarnya tinggal tiba-tiba, bukankah kita biasa duduk, oh iya saya harus begini ya. Itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Munculnya ide-ide itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, jadi ini satu hal yang harus diketahui. Jadi bumi jadi terhampar, bisa tidak tertumpah airnya. Berputar bumi setiap hari, setiap saat berputar. Kenapa air lautnya tidak tertumpah ke atas sementara kita terbalik-balik? Kenapa manusia tetap bisa jalan dengan enak sementara bumi ini berputar? Bayangkan kalau sebuah tempat itu berputar dan kita hidup di dalamnya, makan, minum, tidur, tapi nggak masalah. Qarar, tetap Allah kokohkan. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan untuk kalian langit. Kata-kata bina artinya dibangun. Memang sengaja Allah bangun sebagai bangunan, dan di sini dia menggunakan ya tanwin, mengatakan binaa, itu berarti menandakan membangunkan langit dan menjadi bangunan untuk kalian. Jadi seakan-akan kita ini berada di bawah, di dalam sebuah bangunan. Walaupun ada udara, ada sama dengan di ruangan ini sekarang, ada AC, ada macam-macam. Nah, sama saja kita kalau lagi di luar sana, kita sedang berada di dalam sebuah bangunan yang di luar bangunan ini ada pencipta Allah Azza wa Jalla. Kata-kata was-samaa'a binaa'a itu bangunan yang luar biasa, menutupi kalian, melindungi kalian sebenarnya, gitu kan. Lalu Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu Allah melukis dan membentuk kalian sebaik-baiknya. Coba bayangin kalau mata cuma satu di tengah-tengah. Kata para ulama pasti ganjil. Mata satu. Allah yang membuat dua sehingga nyaman untuk dilihat. Kenapa harus ada alis di atas mata? Kenapa bukan di bawah mata? Nggak baik. Coba antum gambar mata, ditaruh alis di bawahnya, nggak bakal bagus. Allah mengatakan fa ahsana suwarakum. Kata para ulama tafsir, mungkin milimeter dari tubuh kita ini semua punya luar biasa keajaiban, gitu kan? Ada bulu yang tumbuh di tempat tertentu, ada ketebalan bulu tertentu, bola mata terdiri dari kelopak mata. Bisa saja bola mata saja, tapi coba kalau bola mata tanpa kelopak mata, jadi jelek. Tapi dengan ada kelopak mata, selain melindungi menjadi indah kelihatan, dihiasi lagi sedikit dengan bulu mata, kemudian hidung dengan dua lubang. Kenapa enggak satu saja lubang? Allah Azza wa Jalla menciptakan fa ahsana suwarakum, itu sempurna luar biasa gitu. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang pelukis, di depannya ada seorang laki-laki misalnya, atau anggap seorang wanita, ini tentu perbuatan yang keliru, tapi saya kasih contoh. Kemudian dia bisa melukis seperti orang itu persis. Apa yang antum bilang? Hebat ya? Atau dia duduk di luar sana, di luar bangunan, lalu dia melihat langit, potongan langit tertentu di sisi dia, ada mungkin sedikit awannya, ada matahari lagi terbit, lalu dilukis sama dia. Persis seperti itu antum lihat. Kira-kira antum bilang apa? Bagus ya, mungkin lukisannya akan dijual sekian miliar, gitu kan harganya. Padahal apa yang dia lakukan? Dia hanya menciplak. Dia hanya menciplak, hanya sekedar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang dia lakukan manusia itu? Gak ada sesuatu yang dia lakukan. Karena sempurnanya ciptaan Allah sampai membuat mereka apa?
luar biasa kagum dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan main-main itu. Makanya dia katakan fa ahsana suwarakum, dan dia menyempurnakan serta membuat sebaik-baiknya. Ahsana, ya itu bukan cuma sekedar hasan, tapi sudah menggunakan alif lagi, berarti yang lebih baik lagi. Fa ahsana suwarakum, baik-baik, sebaik-baik melukis atau membentuk kalian, gitu kan. Sampai ulama mengatakan seluruh milimeter dari tubuh ini sampai ke ujung-ujung jari kaki itu sebuah keajaiban. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita turun ke dahi, ada ukuran tertentu dari tempat tumbuh rambut sampai alis, kemudian alis jarak antara keduanya, kemudian jarak antara alis dengan mata, kemudian di antara mata dengan bibir ada pipi, kemudian ada ini, ada kuping, terus sampai leher, bagaimana Allah SWT, dada, kemudian perut, kemaluan, kemudian paha, kemudian lutut, kemudian kaki. Itu komposisi yang luar biasa Allah menciptakan. Lalu Allah mengatakan apa? Warazaqakum. Ini saksi bahasan kita. Lalu Allah, ya, setelah menciptakan kalian tadi, membuat kalian sebaik-baik semua, lalu Allah fungsikan itu. Semua berfungsi mata, dijadikan sebagai rezeki, fasilitas yang bisa digunakan. Minat thayyibat, dari semua yang baik-baik. Ya, semua jadi difungsikan dengan baik. Telinga dengar yang baik, tangan pegang yang baik, kaki melangkah yang baik, kemaluan letakkan pada tempat yang baik. Semua yang baik. Memasukkan makanan asupan cari yang baik. Allah sudah ciptakan yang baik dan yang buruk tentunya, gitu kan? Jadi Allah SWT menciptakan semua, tapi Allah katakan ini yang baik nikmatin, ini yang buruk tinggalkan, ya. Nabi Adam AS dikatakan nikmatin semua di surga kecuali satu ini, jangan, ya. Hikmah dari Allah SWT, nggak boleh. Jadi tidak boleh dilanggar memang. Kenapa Allah ciptakan babi? Ya supaya kita tahu ini babi yang haram, ya, bentuknya begini. Kalau Allah nggak ciptakan lagi babi, nanti manusia protes lagi. Ya Allah, babi yang kau haramkan tapi kami nggak pernah lihat bentuknya. Ya. Ini bentuknya, jangan dimakan, ya, selesai, gitu kan? Jadi supaya tahu, maka yang thayyibat saja, yang baik-baik saja makan. Kok aneh manusia disuruh makan baik-baik, disuruh menikah, disuruh pergaulan yang baik-baik, disuruh ekonomi yang baik-baik, tidak ada yang haram, disuruh politik yang baik, tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Allah SWT mengatakan thayyibat, kalau diikuti dengan kejujuran akan baik, diikuti dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, dengan luar biasa, gitu kan? Artinya semua yang Allah sudah ajarkan jalankan, udah tidak akan ada masalah. Tapi manusia kadang-kadang keluar dari kata-kata thayyibat. Lalu Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian. Artinya mafhum mukhalafahnya di sini, lawan daripada pemahaman itu apa? Mana Tuhan yang lain? Coba buktiin. Apa yang mereka lakukan? Fatabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi alamin itu bukan cuma alam semesta sebenarnya definisinya. Alamin itu adalah semua, kullu ma siwallah dikatakan alam. Semua selain Allah dikatakan alam. Apa saja di langit, di bumi, kelihatan tidak kelihatan, namanya alam. Maka dikatakan Rabbul Alamin, bukan Tuhan alam semesta sebenarnya, itu lebih sederhana. Kalau yang lebih hebat lagi adalah Tuhan segala selain Allah, semua selain Allah Azza wa Jalla.